Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mata kuliah kecerdasan buatan pada minggu ini sudah masuk pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11 ini kita akan mempelajari first order logic. Masalah dari proportional logic di sini memiliki very limited expressive power, keterbatasannya, expressive powernya, kekuatannya. Contohnya di sini cannot say pitch cause breeze in adjacent squares, kecuali by writing one sentence for each square. Ini adalah contoh dari limited expressive powernya. We want to able, kita ingin memastikan kemampuannya to say this in one single sentence, di mana for all squares, untuk semua persegi and pitch cause breeze in adjacent squares. Nah, yang contoh yang lain adalah first order logic will provide this flexibility. Nah, ini adalah problem masalah dari logika proporsional. Nah, first order logic ini merupakan proportional logic yang mengasumsikan isi dari fakta-fakta yang ada di dalam dunia nyata that are true, yang memiliki kejadian yang true, benar ataupun salah. First order logic ini mengasumsikan the world content, salah satunya itu objek, people, houses, numbers, colors, baseball games, wars, dan lain sebagainya. Nah, hubungan dari dua objek tersebut yaitu red, brown, prime, brother of, bigger than, part of, comes between. Bagaimana relasinya, hubungannya? Beberapa hubungan adalah properties. Mereka state some fact about a single project. Di sini adalah round, dalam kurung ball, prime, dalam kurung 7. And any relation itu ya, state facts about two or more object. Nah, di sini adalah married, John marry, larger than 3,2. Larger than 3 itu lebih besar dari 2. John menikahi Mary. Nah, ini hubungan dari relasinya. Ini untuk membuat statementnya. Some relation are function. Mereka memiliki nilai untuk di mana dari objek yang lainnya. Nah, ini plus 2 tambah 3 ya. 2 plus 3. Father itu ayah dan. Dan itu seorang manusia yang diberi nama Dan ya. Nah, ini adalah model for first ini FOL ya, first order logic maksudnya. Example-nya di sini adalah ada seseorang bernama R, lalu dia memiliki saudara bernama J. Nah, ini memiliki banyak uang ya. Ini nggak tahu ini apakah dia warrior, kesatria atau apa ya. Ini memiliki left leg. Nah, dia memiliki crown atau mahkota. Ini adalah person king-nya. Nah, ya ini rajanya. Ini adalah warrior-nya yang memiliki hubungan saudara. Ciri khasnya ini left leg-nya nih, ada tonjolannya, kalau ini tidak ada. Ini adalah modelnya. Bagaimana kita membuat model? Contohnya lah, ini adalah konstan simbolnya. Untuk sintaknya seperti ini. Konstan simbol itu untuk membuat sebuah objek, predicate, untuk membuat sebuah hubungan. Function simbol berarti adalah sebuah fungsi yang mana nanti memiliki beberapa aturan yang harus diterapkan. Masing-masing simbol di sini memiliki interpretation. Richard refers to the person Richard. Nah, ini adalah objeknya. Brother refers to brother relation. Nah, ini adalah predicate simbolnya. Left leg refers to the mapping object. Nah, ini adalah function simbolnya yang memiliki ciri khas. Terms adalah logical expression.
ekspresi secara logik yang mereferensikan sebuah objek. There are two kinds, ada dua, yang mana yang pertama adalah constant symbol, di contohnya adalah tabel dan komputer. Lalu ada function values, memiliki nilai fungsi, di mana left leg ini dimiliki oleh Pete, dan 2 ditambah 2 plus 3 itu memiliki hasil 5. Untuk logical sintaksnya seperti itu. Atomic sentences in logic state fact that are true or false. Ya, ini memiliki logical sentence yang mana memiliki kenyataan atau fakta apakah dia itu true or false. Properties and any relation do just that. Nah, ini tadi contohnya ya. Atomic sentences seperti itu. 2 itu larger than 3. Itu artinya hasilnya adalah false. Jadi yang disebutkan dulu adalah angka yang di depan ini atau yang di awal ini, di awal kalimat. 2 larger than 3 hasilnya nanti false. 2 means lebih besar 3. Nah, rata-rata nilai 2 lebih besar daripada 3 is false. Nah, ya. Nah, ini brother, Mary, Pete. Ini tadi kalau Mary Pete kelihatannya hubungan suami istri ya. Ini salah ya. Nah, catatan di sini, function do not state facts and form no sentence. Brother Pete refers to John, di mana John adalah saudara kandungnya dan is neither true or nor itu not or false. Nah, ini brother di sini memiliki hubungan Pete, brother Pete is true. Nah, brother Pete siapa tadi? Nah, itu ya, John. Pete memiliki seorang kakak laki-laki yaitu John. Nah, di sini ada dua relasi ya yang di dalam sintak ini. Ini hasilnya adalah John. Ini Pete, brother John, ini memiliki nilai benar. Nah, seperti itu. Kompleks sentence-nya. Nah, ini tadi kurang ya, binary relation. Nah, di dalam itu adalah function-nya. Kalau di keseluruhan disebut dengan binary relation di situ. Bagaimana complex sentence? Complex sentence di sini kita membuat complex sentence dengan connectivities, hubungan konektivitas, just like and proportion logic. Nah, binary relation-nya di awal kalimat itu adalah brother. Di situ ada negasi. Negasi adalah connectivities-nya. Ada negasi, terus ada juga ini diskonjungsi atau konjungsi ini. Diskonjungsi ya. Ini adalah simbol or. Left leg di sini adalah function. Objeknya di sini adalah Richard, John, dan Bush. Demokrat ini adalah property. Nah, ini adalah complex sentence, contoh dari penerapan untuk membuat complex sentence di sini. Di mana nanti saudara bisa melihat negasi brother left leg Richard John. Nah, itu ya. Apakah dia memiliki relasi dengan Demokrat Bush? Nah, ini kompleks sentence-nya seperti itu. Untuk membacanya seperti itu. Quantification, Ron Paul is true or false because we give it a single argument, yaitu Paul. Yang kedua, we can be much more flexible if we allow variable. Jika kita mengikuti variabel di mana dapat mengambil semua nilai, bukan semua nilai, dapat mengambil nilai-nilai pada domain seperti real X, all person P, dari simbolisasinya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk mengkonstruk logical sentence? Kita memerlukan quantifier, penghitung, to make it true or false. Nah, ini konstruk logical sentence-nya memerlukan quantifier. Untuk membuatnya, apakah dia memiliki nilai true or false? Kita hitung tuh quantification-nya. Di dalam quantifikasi, is the following true or false? X lebih besar dari 5, di mana X adalah bilangan real di situ. Nah, untuk membuat itu adalah true or false, kita gunakan itu all ya dan jumlahnya.
ya. For all real X. Nah, jadi yang A terbaik itu for all real X. Semua himpunan itu ya. X lebih besar dari 2 implies X lebih besar dari 3. Nah, di sini apakah nilai X itu memiliki hasil false untuk semua bilangan realnya. Nah, contohnya. Quantifier nested. Nah, di mana ini adalah kombinasi dari universal and existential secara general dan tambahan untuk mengkuantifikasi kemungkinannya. Nah, di dalam itu ada contoh relasi father, X dan Y, dan juga all people di sana. Di sini dibacanya order is important, everyone is the father of someone. Nah, yang pertama itu ya. There is a person who has everyone as a father. Nah, itu yang simbolisasi kedua ini ya. There is a person who is the father of everyone. Dan yang terakhir itu everyone has a father. Binary relation-nya di sini adalah X adalah father of Y. Untuk hukum De Morgan's pada penerapan quantifiers di sini, De Morgan's rule bisa saudara lihat P konjungsi Q, equalizer, ekualisasi, negasi dari hubungan negasi P, diskonjungsi negasi T. Nah, itu kalau De Morgan rule, kalau di generalisasi De Morgan, nah itu ya tadi ya, untuk semua P, untuk semua bilangan X adalah P, di mana memiliki ekualisasi negasi salah satu dari X dinegasikan P. Aturan di sini simpel, if you bring a negation inside, negation ya, negation itu seperti ini, negasi. A disjunction or conjunction selalu switch between them. Ini or tanda panah ini and tanda panah or. Equality simbolnya di sini Father John sama dengan Henry. Ini merupakan hubungan dari dua objek. Common mistake untuk mencegah dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, ini simbolisasinya. Ini simbolisasi anak panah ini merupakan main connectivity with A untuk keseluruhan. Ini diskonjungsi, konjungsi adalah main connectivity with E. Itu salah satu personnya. Salah satu bilangan X di sininya. Ini simbolisasi salah satu. Kalau ini adalah keseluruhan, simbolisasi seluruh. Seperti itu. Ini dicontohkan nih yang kedua di sini. All this must be true. King Pete and person Pete. Nah, kalau di sini kita lihat X ini adalah Pete, Mary, tablespoon. Nah, seperti itu. Using first order logic, kita ingin memberitahu sesuatu pada knowledge base, ke knowledge base ya. Contohnya adalah tell knowledge base semua king, semua bilangan X, di mana X ini merupakan king yang merujuk pada person X. Nah, ini kita mungkin ingin memberitahu sesuatu dari knowledge base-nya. Ya, penggunaan first order logic yang kedua adalah kita juga ingin memberikan tugas pada sesuatu pada knowledge base-nya. Nah, ini ask penugasan knowledge base setiap bukan setiap salah satu X ini, salah satu bilangan X di mana X merupakan seseorang atau person. The knowledge base should return the list of X for person, which person, di mana nilainya adalah true. Nah, ini knowledge base-nya seperti ini untuk penulisan sintaknya. Memang kita tidak mempelajari ini di praktek, karena di praktek kita fokus ke bagaimana penerapan algoritma seperti layaknya data mining,
Kita memang mempraktekkan kemarin banyak ya bagaimana cara mengolah datanya dan lain sebagainya. Knowledge base ini adalah logical pemrograman dari kecerdasan buatan. Jika kita mempelajari seperti ini adalah kita mempelajari bagaimana membuat aturan-aturan yang nanti diterapkan di dalam sebuah sistem. Sistem ini yang nantinya bisa memberikan hasil sesuai dengan aturan yang kita buat. Oleh karenanya, teori ini sangat berbeda dengan praktikum yang sudah saudara lalui, karena di dalam teori ini semuanya bermain dengan logik, semuanya bermain dengan logika, hubungan, sintak-sintak, yang mana praktek ini adalah praktek yang saya tinggalkan memang, tetapi logika dari pemrogramannya harus saya terangkan kepada saudara semuanya. Sehingga mungkin kalau saudara bingung dan lain sebagainya, ketikkan saja di dalam Google penerapan first order logic nanti sebagai feedback dari new discussion pada pertemuan yang ke-11 ini. Jadi nanti di dalam Google Scholar silakan Anda ketikkan implementasi first order logic, di mana first order logic adalah materi atau tema yang kita pelajari. Apa saja paper-paper penelitian mengenai first order logic yang sudah saudara temukan, silakan membuat new discussion untuk feedback pada hari ini. Lalu berikan subjek dari new discussion adalah nama dan NIM, dan reply jawabannya di situ. Maksudnya adalah teksnya ditulis jawaban saudara. Bagaimana penerapan first order logic yang sudah saudara baca dari salah satu paper di dalam Google Scholar yang sudah saudara temukan. Baik, seperti itu untuk hari ini. Untuk materi hari ini, di mana summary-nya adalah first order logic ini kita mempelajari objek dan relasinya, di mana nanti akan digunakan pada semantik primitif. Sintaksnya itu berupa konstan, function, predikat, dan quantifier. Peningkatan expressive power di sini mengorbankan define Wumpus word. Wumpus word yang kemarin kita pelajari yaitu sebuah game kata-kata seperti itu. Baik saudara semuanya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan pertemuan yang ke-11 ini, mata kuliah kecerdasan buatan. Silahkan nanti membuat new discussion dengan nama dan NIM, lalu berikan jawaban saudara dari pertanyaan saya yang sebelumnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.